Para ulama menyebutkan di antaranya Fadilatul Syekh Salih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullahu ta'ala, bahwasanya ada 5 bentuk rasa takut yang terpuji dan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk rasa takut yang paling inti, paling tinggi dan paling terpuji. Bagaimana tidak, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun hendaklah kalian hanya takut kepadaku kalau kalian betul-betul beriman. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga merupakan sumber dari segala kebaikan. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al-khawfu minallahi ta'ala." Sumber dari semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, maha keras siksanya, maha pedih siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa menurunkan siksanya kapanpun dia mau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang bisa saja datang di malam hari ketika mereka lelap tertidur? Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ataukah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang bisa saja datang di waktu pagi ketika mereka sedang asyik bermain? Kemudian yang ketiga adalah rasa takut jangan-jangan ibadah yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut seperti ini bukanlah bentuk su'udzon, buruk sangka kepada Allah, bukan. Akan tetapi memang seperti inilah sifat orang yang beriman, yang sejati di dalam keimanannya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah." Sesungguhnya seorang mukmin sejati, dia selalu menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Dia berbuat kebaikan tetapi dia juga takut jangan-jangan kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Wa innal munafiqa jama'a isaa'atan wa amna. Sedangkan orang munafik, mereka selalu menggabungkan antara keburukan dengan rasa aman. Mereka berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, namun mereka merasa santai, merasa aman, seolah-olah azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengintai mereka. Adapun yang keempat adalah rasa takut terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena seorang mukmin harus selalu memandang dosa sebagai sesuatu yang berpotensi untuk membinasakannya. Tidak boleh dia seperti orang munafik yang menganggap remeh dosa. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana di dalam Sahihul Bukhari, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih." Sesungguhnya seorang mukmin sejati, dia selalu memandang dosa-dosanya bagaikan ia duduk di bawah sebuah gunung di mana gunung itu hampir-hampir akan jatuh menghantam dirinya. Wa innal fajir wa fi riwayatin al munafik, adapun orang yang jahat, orang munafik, yara dhunubahu kadhubabin marra bi anfihi fayaqulu bihi hakadha. Adapun orang munafik, dia memandang dosanya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis dengan tangannya seperti ini, artinya dia remehkan dosanya. Kemudian yang kelima adalah rasa takut jangan-jangan dia akan jatuh di dalam dosa yang sebenarnya belum pernah dia kerjakan. Karena seseorang dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Bisa jadi dia akan jatuh di dalam dosa yang selama ini dia takuti. Bisa jadi dia jatuh di dalam dosa yang selama ini dia hindari. Seperti takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau takut terhadap kesyirikan. Dan semua kita tahu Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik. Akan tetapi takutnya beliau terhadap dosa syirik, sampai-sampai beliau berdoa dengan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini yaitu kota Makkah menjadi negeri yang aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku agar jangan sampai menyembah berhala." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita rasa takut seperti ini.